Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Kali ini kita panahan subuh kembali. Pertama, pasang sarung tangannya supaya aman saat melakukan kegiatan memanah. Oke, sudah terpasang ya pengamannya. Sekarang pasang string. Ini cara saya memasang string. Dengan berdiri kaki satu, kemudian kaitkan. Jangan lupa cek kelurusannya. Oke, kali ini kita membahas rahasia dalam memanah. Menurut Imam At-Tabari, rahasia memanah secara global ada 20. Jika dikelompokkan, maka terbagi menjadi 5 bagian. 3 yang harus sejajar, 3 yang harus miring, 3 yang harus lentur, 3 yang harus kuat, dan 8 berada pada seluruh badan secara terpisah-pisah. Pertama-tama, 3 yang harus sejajar, yaitu jantung busur atau dima atau eropas yang kita kenal, poin anak panah, dan siku kanan. 3 perkara yang harus miring, yaitu sikap kaki ketika memasang tali busur, sikap berdiri ketika memanah. 3 perkara yang harus lentur, yaitu kuncian 63, genggaman tangan kiri ketika memegang busur, dan siku tangan kiri. 3 perkara yang harus kuat, yaitu kepalan tangan kiri ketika memegang busur, kuncian tangan kanan, dan lengan kanan bagian atas dan bawah ketika menarik. Adapun 8 perkara yang berada pada seluruh badan, yaitu 1. Tidak mencengkram gagang busur dengan kuat pada awal tarikan, kemudian melonggarkan kepalanya pada akhir tarikan. 2. Tidak melonggarkan kuncian 63 dan tidak menjadikannya sebagai bidikan. 3. Menjadikan jarak antara wajah dengan tali busur ketika menarik seukuran 3 jari atau minimal 1 jari, dan siah sedikit dilempar ke samping ketika melepas. Pada awal tarikan, hendaknya ditarik dengan lembut sampai waktu pelepasan. 5. Tangan kiri mencengkram gagang busur dengan kuat sebisa mungkin. Sebagian ulama mengatakan hingga darah seakan-akan keluar dari kuku. Cara ini telah menjadi kesepakatan para pemanah karena melonggarkan kepalan ketika pelepasan dapat banyak masalah. 6. Jika memanah jarak jauh, maka bertumbuhlah dengan kaki kanan. Jika memanah jarak dekat, maka bertumbuhlah dengan kaki kiri. 7. Hendaknya terdapat celah antara ujung jari-jari tangan kiri dengan gagang busur, sekira ujung jari tidak menyentuh kursuk. 8. Jangan hanya semangat dalam mencari ketepatan, tetapi jadikanlah kesemangatan untuk memperbaiki teknik memanah dan menunaikan hak-haknya. Jika hal ini dilakukan, maka pemanah akan mengumpulkan antara kepiawaian dan ketepatan dalam memanah. 9 masalah dalam panahan serta solusinya. 1. Tali busur menampar lengan. Masalah ini terjadi dikarenakan 1. Gagang busur yang terlalu ramping. 2. Telapak tangan yang begitu lebar. 3. Lengannya masuk dalam area bergeraknya busur. 4. Longgarnya kepalan tangan kiri ketika memegang busur. 5. Tali busur yang kepanjangan. 6. Jika lengan baju tidak dising-singkan, maka tali busur akan menamparnya. 7. Terlalu lebarnya 2 lingkaran tali busur yang mengait pada siah. 8. Gagang atau siah yang bengkok. Solusinya, peganglah busur dengan cara yang baik, yaitu kepala gagang busur dengan seluruh telapak tangan. Jika antara ujung-ujung jari dan pangkal telapak tangan terdapat celah seukuran setengah jari, maka gagang busur telah sesuai dengan tangan. Jika jarak antara ujung jari dan pangkal telapak tangan lebih dari setengah jari atau kurang, maka memegang busur tersebut tidak ada baiknya. Adapun masalah telapak tangan yang terlalu lebar atau gagang busur yang begitu ramping,
maka solusinya balutlah gagang busur dengan sesuatu seperti kulit atau kain dengan kuat sekiranya tidak lepas dari gagang busur ketika digunakan. Kemudian lilitlah sesuai dengan ukuran telapak tangan dengan menyisakan jarak setengah jari antara ujung jari-jari dengan pangkal telapak tangan. Jika masalah tersebut dari busur seperti siah atau gagang yang bengkok, maka solusinya perbaikilah atau gantilah dengan gagang atau siah yang baik. 2. Lemah atau longgarnya tangan kiri ketika memegang busur dikarenakan 3 sebab, yaitu 1. Berkumpulnya daging pada pangkal-pangkal jari sehingga daging-daging bertumpukan satu sama lain. 2. Gagang busur yang begitu kecil sedangkan telapak tangan begitu lebar sehingga tidak memungkinkan untuk mencengkramnya. 3. Jari jempol, telunjuk, dan jari tengah ikut andil dalam mencengkram gagang busur sehingga 2 jari yang lain yaitu kelingking dan jari manis melonggar karenanya. Solusinya 1. Jika disebabkan penumpukan daging pada pangkal jari, maka tangan dilonggarkan terlebih dahulu sebelum memegang gagang. 2. Jika disebabkan karena telapak tangan yang lebar sedangkan gagangnya yang kecil, maka gagang dibalut dengan sesuatu seperti yang telah diterangkan di atas. 3. Jika disebabkan 3 jari yang mencengkram, maka longgarkanlah sedikit sekira jari kelingking dan manis memiliki peran yang dominan dalam mencengkram gagang busur. Untuk sementara cukup dulu ya teman-teman. Saya mau berangkat kerja dulu. Terima kasih telah menonton channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tembakan terakhir, tembakan beruntun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah.